Pernah gak sih kepikiran, di balik sehelai daun atau sebiji buah yang kita lihat, sebenarnya ada sebuah mesin super canggih yang kerja tanpa henti. Hari ini kita bakal bongkar mesin tak terlihat itu. Gimana sih cara kerja sebuah tumbuhan? Kayaknya pertanyaan simpel ya, tapi coba deh pikirin lagi. Tumbuhan itu kan arsitek senyap di dunia kita. Nanti setelah kita lihat betapa rumitnya mesin di dalam tubuh mereka, Anda mungkin bakal jadi lebih sering berterima kasih loh. Bayangin aja, tumbuhan itu pabrik kimia paling efisien di planet ini. Mereka ngambil sinar matahari, ngambil udara yang kita hembuskan, terus mereka ubah jadi oksigen buat kita napas dan makanan buat kita makan. Jadi, kalau kita paham cara kerja mesin ini, artinya kita paham dasar dari kehidupan itu sendiri. Oke, setiap mesin yang hebat kan pasti butuh fondasi yang kokoh ya. Nah, buat tumbuhan, fondasi itu tersembunyi di bawah tanah. Yuk, kita mulai perjalanan kita dari akar. Akar tuh sering banget dianggap bagian yang misterius ya kan? Soalnya ngumpet di bawah sana. Tapi mereka itu bukan sekedar jangkar loh. Mereka ini pusat komando buat menyerap semua sumber daya. Jadi apa sih sebenarnya kerjaan mereka? Jadi, akar itu punya setidaknya 4 tugas utama nih. Pertama, jelas dia jadi jangkar biar tanamannya nggak gampang rubuh. Kedua, dia ini kayak spons raksasa, nyerap setiap tetes air dan mineral dari tanah. Ketiga, dia juga jadi pipa yang ngirim semua nutrisi itu ke atas. Dan terakhir, buat beberapa tumbuhan kayak wortel atau singkong, akar itu jadi gudang makanan. Keren banget kan? Struktur akarnya juga beda-beda loh, tergantung kebutuhan. Ada yang namanya akar serabut, kayak di rumput tuh. Bentuknya kayak jaring tipis di dekat permukaan, gunanya buat megang tanah. Terus ada juga akar tunggang, contohnya di pohon mangga. Nah, yang ini nusuk dalam banget ke tanah buat nyari pegangan yang kuat dan sumber air yang lebih dalam. Nah, setelah air dan nutrisi diserap sama akar, gimana caranya semua itu bisa nyampe ke pucuk daun? Oke, sekarang kita naik ke jalan tol super sibuknya tumbuhan, yaitu batang. Batang itu bukan cuma tiang penyangga loh. Coba bayangin, dia kayak jalan tol dua arah yang super canggih. Satu jalur, sebut aja jalur naik, bawa air dan mineral dari akar ke atas. Terus jalur satunya, jalur turun. Tugasnya bagi-bagi makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Wah, sistem logistiknya sempurna banget ya. Dan sama kayak bangunan, material batangnya juga macam-macam. Ada batang berkayu yang super kokoh di pohon-pohon, ini didesain biar kuat dan umurnya panjang. Terus ada juga batang basah yang lentur, kayak di bunga-bunga. Ini biar tanamannya bisa gerak dan tumbuh cepat. Masing-masing punya strateginya sendiri buat bertahan hidup. Oke, kalau batang tadi itu jalan tolnya. Sekarang kita sampai di tujuan utamanya, pusat produksi energinya. Selamat datang di daun, pabrik tenaga surya pribadinya setiap tumbuhan. Pernah nggak sih nanya, kenapa ya dunia ini warnanya hijau? Jawabannya itu ada di satu molekul super keren, namanya klorofil. Zat ini nih yang kerjanya kayak jutaan panel surya super kecil. Tugasnya cuma satu, nangkep energi dari matahari buat mulai proses masak-memasak paling penting di planet kita. Proses ini yang kita sebut fotosintesis benar-benar kayak keajaiban kimia. Jadi, si daun nyerap energi matahari, ngambil karbon dioksida yang kita keluarin pas napas, terus dibantu air dari akar, dia masak deh gula buat makanannya sendiri. Dan hasil sampingannya, oksigen yang kita hirup. Kerennya, tumbuhan itu secara harfiah mengubah sampah kita jadi sumber kehidupan. Oke, dari pabrik energi, sekarang kita pindah ke bagian yang seringnya sih paling cantik dan paling enak, bunga dan buah. Mereka ini punya satu misi utama, mastiin ada generasi penerus. Bunga itu lebih dari sekedar hiasan loh, warna-warninya yang cerah, baunya yang wangi, itu semua tuh kayak papan iklan raksasa. Tujuannya ya buat narik perhatian lebah, kupu-kupu, biar pada datang. Nah, mereka ini nanti tanpa sadar ngebantuin proses reproduksi. Jadi bunga itu sebenarnya pusat kelangsungan hidup spesies tumbuhan. Nah, setelah penyerbukan berhasil, ada transformasi yang luar biasa terjadi. Misi si bunga udah selesai, kelopaknya yang cantik mulai rontok, dan bagian dasarnya mulai ngegembung, pelan-pelan berubah jadi semacam kandungan pelindung buat generasi berikutnya, yaitu buah. Buah itu pada dasarnya adalah brankas pelindung, sekaligus bekal makan siang buat biji di dalamnya. Tugasnya simpel, jagain biji biar aman sampai waktunya tumbuh. Seringnya sih caranya dengan narik perhatian hewan buat makan dia, biar bijinya bisa kesebar lebih jauh lagi.
Jadi gitu, dari akar sampai buah kita udah lihat gimana sebuah sistem bekerja dengan harmoni yang sempurna. Setiap bagian punya perannya masing-masing. Nah, setelah kita bongkar mesin ini, yuk kita tes dikit seberapa jauh kita udah paham. Siap buat kuis singkat? Oke, pertanyaan pertama, benar atau salah, akar itu kayak spons yang tugasnya menyerap air dari dalam tanah. Yap, bener banget. Fungsi utamanya emang buat nyerap air dan nutrisi. Jadi dia itu sistem pendukung kehidupan paling dasar buat tumbuhan. Mantap. Lanjut, pertanyaan kedua. Benar atau salah, semua batang itu keras, kuat, dan warnanya coklat kayak pohon? Jawabannya salah. Ingat kan, ada juga batang basah yang lentur kayak di bunga atau sayuran. Adaptasi itu kuncinya, dan tiap tumbuhan punya strategi yang beda-beda buat tumbuh. Dan pertanyaan terakhir nih, benar atau salah, fungsi utama buah itu ibarat cangkang yang ngelindungin biji di dalamnya. Betul sekali. Buah itu emang berangkas super berharga yang ngejaga masa depan si tumbuhan biar tetap aman. Selamat, kalian udah nguasain dasar-dasar cara kerja mesin tumbuhan. Gimana? Kita udah lihat kan gimana setiap bagian tumbuhan, dari akar yang sembunyi sampai buah yang enak, semuanya kerja bareng dengan harmoni yang, ya, sempurna. Ini bikin kita mikir ya. Coba deh sekarang lihat ke sekeliling. Selain tumbuhan, sistem sempurna apa lagi sih yang bisa kalian temukan di alam?